Ya, pagi. Ketua Dewan ini betul. Pendalaman visi atau wawancara bakal calon kepala daerah Saudara Agustinus Tenau. Saudara Agustinus Tenau, kalau nggak salah ketua kontes ketua DPR kemarin. Betul. Sekarang pilih lagi. Jadi ketua. Betul. Alhamdulillah. Ketua menang pertama. Betul. Di katanya ketua. Saya Muhammad Taslim, Ketua Majelis PPP, kemudian yang saya hormati Sekretaris MPW Ustaz Syahriruddin, serta DPW Hernawan, kemudian saudara saya Pak Wali Samsir, Ketua Pilkada. Apa motivasi Bapak untuk mau menjadi bupati, sedangkan atau saya ketua DPR ini sudah datang dan Bapak juga sebelumnya juga ketua DPR, itu juga banyak sudah diperbuat, tetapi ingin menjadi bupati, sedangkan kemarin sudah ada beberapa calon dari Bapak juga semuanya punya potensi yang hebat-hebat. Ternyata beberapa kami wawancara memang dari beberapa tim yang menunjuk seluruh calon punya potensi yang sama. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat dua DPW PKS Komisi Perubahan Daerah seluruh jajaran yang saya hormati dua Des Pilkada Komisi Perubahan Daerah yang saya hormati rekan-rekan pengurus PKS Kabupaten Maipah yang hadir. Pertama-tama kita sebagai orang yang beriman patut menyampaikan syukur pada Tuhan atas berkatnya kita bisa berjumpa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tentunya saya menyampaikan mohon nama lebih dulu sesuai jadwal harusnya jam 8 tepat. Saya begitu sambil lihat sekretaris baru nyolek di slot, dan saya mundur dulu sih. Tidak masalah. Juga dalam ucapan terima kasih karena saya bisa diberi kesempatan untuk ikut pada sesi kedua dari sesi pertama jadwal yang dijalankan rekan-rekan di PKS atau Pilkada. Saya langsung saja ke pertanyaan. Kalau ditanya apa motivasi, apa keinginan, apa yang mendorong Anda untuk maju pilkada? Pertama adalah maju pilkada atau jabatan apapun bagi saya itu adalah amanah, karena titipan. Karena itu titipan, karena itu amanah, harusnya dapat dipertanggungjawabkan, harus digunakan, harus dikaryakan dengan baik, dan tentunya ujungnya manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kedua, saya kurang lebih ada di Makassar Dunia Kampus 17 tahun yang lalu. Kemudian saya kembali di politik sebagai praktisi. Tadinya saya ada di satu partai kecil, PSI dulu. Waktu itu belum ada masyarakat yang di Sulawesi Selatan. Kemudian Indra, setelah itu masuknya pengurus sedikit di Golkar, karena ada isu internal di Golkar, lalu saya hijrah karena masuk dinas dan menjadi tagline restorasi. Hanya terpanggil karena melihat beberapa kondisi realita fakta di tanah Papua. Kebetulan saya terlibat beberapa teman-teman lembaga riset, jadi antara praktek dengan teori itu kadang jauh dari harapan kita. Coba saya pribadi sedikit
pengen mau turun dari praktisi praktek lagi coba. Ternyata sampai di lembaga DPR ini malah politik itu tidak semudah yang patut biasa teman-teman juga ada. Jadi harapan kita tadi idealisme kita itu pengen, tapi dalam perjalanan itu dalam ruang politik itu tidak mudah untuk mencapai itu. Sehingga kewenangan tentu. Itu dua. Ketiga, saya memang pengen sekali ada perubahan, ada kemajuan, ada progres untuk masyarakat kita. Tentunya orang menyebut harus ada perubahan, tapi mulai dari mana? Saya kurang-kurangnya kembali pada aspek leadership, kepemimpinan kita, orang itu sendiri. Siapa saja boleh, tidak terlepas dari lebih kurangnya. Karena kita Allah Tuhan sudah menakar kita, setiap kita sudah punya variabel lebih dan kurang itu ada pada kita. Sehingga setiap generasi pasti ada itu. Tapi sangat mustahil siapapun dia sebagai seorang pemimpin nantinya dalam posisi apapun itu tidak mungkin ideal dalam memimpin karena kita lemah sebagai manusia. Nah kami di Maibrat saya hitung ada kurang lebih sudah 6 PJ bupati, 2 kali pilkada, 3 kali pemilu DPR. Maibrat itu tidak semudah teman-teman di kabupaten kota yang lain. Di sana dalam tanda petik sering dibilang kalau event-event pilkada itu ibarat piala dunia. Ini identik dengan maaf kata konflik komunal, konflik internal karena di sana mayoritas masyarakat itu homogen. Jadi entitas lokal itu kadang menjadi potensi. Nah ini harapan kita ke depan Maibrat ya alhamdulillah Tuhan dengan kehadiran PJ Bupati hari ini saya boleh optimis bahwa itu sudah ada langkah maju dari 5-6 pemimpin sebelumnya. Dan luar biasa kami berbangga bahwa Pak Mandari mendidik PJ Bupati hari ini dan itu menjadi potret, menjadi catatan buat kami serta teman-teman Jakarta yang hari ini menjadi kontestatif dalam memenuhi syarat siapapun dia akan meneruskan kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh pemimpin kami sebelumnya. Tentunya untuk masyarakat kami di Maibrat, Papua Partai dan Indonesia. Baik. Visinya ini tentunya Maibrat yang aman, mandiri dan sabar. Pak BS ini kan 10 tahun. Betul. 12 tahun. 12 tahun. 2 tahun PJ, 10 tahun. Dan kita akui beliau adalah peletak perintis Maibrat awal ya. Aman, mandiri dan martabat ini seperti apa? Apakah hari ini tidak seperti itu sehingga Bapak punya visi aman, mandiri dan martabat? Visi saya itu sederhana, aman, mandiri dan martabat. Aman itu kan dalam konteks keamanan, kenyamanan. Kalau hari ini belum aman. Sampai hari ini dalam tanda petik belum aman. Saya pikir bukan rahasia lagi. Tapi tidak semua Maibrat di zona tertentu ya dalam tanda petik di Maibrat itu dengan zona merah. Sebelum transisi, Pak BS menyerahkan staf kepemimpinan pada PJ Bupati tahap pertama itu masih ada teriak-teriak di 2-3 titik di zona Everett Raya. Tapi ya alhamdulillah begitu dengan hadir Pak PJ melakukan pendekatan dengan semua pihak stakeholder. Ya alhamdulillah sampai hari ini kami sedikit boleh karena di Maibrat dan itu sudah ada kemajuan. Bukan hanya di ibu kota kabupaten pusat pemerintahan, tapi sudah dilakukan pendekatan secara humanis pada teman-teman antara petik yang ada di luar dan bahkan sampai kepada daerah-daerah yang tadi disebut sebagai kota mati. Dan ya alhamdulillah kita sekarang kita sudah berjalan dengan baik dan mereka sebagian orang sudah menyadari dan menyerahkan diri untuk kembali bergabung dengan teman-teman kita di Maibrat Indonesia. Jadi kami hari ini aman. Yang mandiri kedua adalah ini dalam berbagai hal, karena satu misalnya kita bangun kabupaten, bangun kota, bangun pemerintahan apapun. Fakta kami di Maibrat, dan ini kasuistis Pak, bukan di Maibrat. Semua kita masih ketergantungan dan transfer dari pusat. Maibrat ini menjadi satu-satunya kabupaten yang sebenarnya adalah memberi harapan untuk pengikutnya. Nah, kira-kira nanti Pak Agus kalau memimpin Maibrat ini apa harapannya? Membuat masyarakat Maibrat itu lebih bersemangat lagi. Dan kedua Pak, saya langsung saja pertanyaan kedua, bahwa setiap pemimpin itu ingin daerahnya maju saja. Dan cerita dari pengalaman saya kebetulan besar di lingkungan teman-teman muslim
Bapak asuh saya di Jogja kebetulan Muslim. Pantasan salamnya tadi ini kental sekali. Jadi kalau udah gabung bareng-bareng seperti ini nggak asing lah. Nah, jadi karena sudah ada di lingkungan yang berbeda, pasti. Satu. Kedua, tentu juga kita tidak bisa menambahkan namanya hak-hak keseluruhan terkait dengan unsur jilid 1, jilid 2 yang ada di daerah. Orang lokal juga kan harus dimanusiakan untuk menjadi manusia. Tidak hanya menjadi objek, tapi dia juga menjadi subjek. Nah, yang kita butuh adalah membuka ruang, memberi pemahaman soal hak dan kewajiban. Kalau orang udah ngerti, siapa saya pikir orang Madura bukan orang yang istilahnya rangkum, dari semua suku di Papua ini, maaf kata, SDM yang paling menonjol di tanah Papua itu ada pada suku kami, yaitu suku orang Madura. Jadi kalau bicara untuk mulai bermitra kerja dengan suku apa saja, saya kira orang Madura wajar cepat adaptasi di lingkungan non Papua, terbuka awareness itu. Jadi saya sering pakai istilah waktu masih di kampus, orang Madura ini jilid 2 dari suku orang Jawa yang di tanah Papua. Karena keliling seluruh kabupaten kota yang di tanah Papua, pasti ada saja suku saya ada di sini. Mau dia jadi wira swasta, mau dia jadi birokrat, mau dia jadi politikus, pasti ada di situ, Pak. Mau kemana? Yang penting tahu fahamnya apa? Oh, paham Sangkek, kalau itu suku saya. Sangkek dari mana? Dari Madura. Karena paham Sangkek tidak mungkin ada di suku Raja Ampat, ada di Tonata, hanya ada di Madura. Ketiga, saya pikir bisa lihat, kami di sana ada 2 musola. Satu di Ayan Baru Kota, satu ada di Kumurke. Ya, Pak Aris ya, di Kumurke, di sebelah dengan Koramil. Dan aktivitas yang di ibu kota itu hampir 1/2 itu teman-teman non Papua. Yang lebih banyak di sana itu Toraja. Apakah Toraja itu masuk kategori non Papua? Ya masuk. Kan bukan wafir ya. Seperti Sulawesi. Ya. Nah, Jawa itu paling sedikit sekali. Mereka yang non Papua itu ada di sana karena jadi Polri, petugas jaga guru, kesehatan, birokrasi, kemudian pengusaha yang di ibu kota sampai di Pratama dan seterusnya itu hampir populasi terbesar, teman-teman. Jadi sampai hari ini apa bisa dicek apakah ada teman-teman di sana dilakukan. Beda dalam tanda petik yang kejadian tadi, maaf kata abang tadi mengawali soal aman mandiri dan apa di zona yang kita dari sebut zona merah. Tadi dan sekali lagi menyampaikan bahwa hampir sampai hari ini pendekatannya sudah bagus. Jadi ruang-ruang ini hampir sudah dikurangi. Mereka itu ribut dan segala macam itu karena soal perhatian sentuhan. Bagaimana daerah mereka dibangun, mereka dikasih ruang, diberi tempat, diajak untuk bekerja, diajak untuk berkolaborasi, itu aja sebenarnya. Kalau orang-orang seperti itu ya saya pikir manusiawi. Siapa juga, saya pribadi juga kalau kemudian saya kerja berkeringat, kalau saya tidak diberi makan, saya pasti ribut, Pak. Nah, itu manusiawi. Saya pikir adik-adik saya juga begitu, Pak. Jadi untuk mereka saya pikir kami punya kemauan keras untuk membangun, untuk bekerja. Jadi saya pikir tidak masalah. Memang faktanya seperti itu. Kalau bisa dicek di kota-kota lain, Papua sih. Jadi kami pengen maju sekali dalam banyak hal. Saya tadi misalnya, kami kan pendidikan belum gratis, kesehatan belum gratis. APBD kami baru 1.200 miliar. Data lain dari kebijakan mungkin kakak ketua karena pasti paham itu. Apa yang mendagri dia di seluruh program apa yang mengikat presentasi mandatory spending. Jadi itu tidak ada ruang. OPD kami itu tidak berdaya sama sekali, Pak. Kami di Madura itu ada 36 dinas. APBD kami kecil, kalau dihitung-hitung untuk kita bagi habis, hanya kami butuh 200 lebih saja, yang sisa untuk belanja program, belanja modal. Nah makanya kami DPR, so pemerintah daerah sepakat kita kurangi OPD dari 36 kita close tinggal 25. Nah ini menjadi ukuran untuk siapapun yang akan terpilih pada negara besok, dia pakai formatif. Di Maifrat yang membuat statement atas secara fakta menutup musola, mengusir teman-teman untuk beribadah di waktu itu, malah di sana ruangnya berkah. Kedua,
kan ada bantuan-bantuan kita pemerintah daerah yang didukung oleh masyarakat kota. Kita kasih ruang kan teman-teman. Kalau kita ekstrim di daerah lain, tidak mungkin dia berkembang sampai hari ini. Ketiga, MTQ beberapa kali yang di Sulawesi Selatan secara 3 provinsi nasional Ada kita membuat kirim Pak. termasuk hari ini. Selain normatif, tapi itu kami menganggap ibadah itu sudah kebutuhan, bukan kewajiban. Ya. Siapapun, karena Allah Tuhan itu mengajarkan, tidak ada agama yang mengajar orang berbunuh, Ya. orang mencuri, orang berzina. Semua kamu pasti mengajar yang baik. Yang tidak baik itu hanya perilaku orang, person orang di mana-mana. Itu sehingga kalau saya tetap konsisten, Pak, proporsional tadi. Ya. Karena kami sana juga beri bantuan, Pak. Ya. Di kebijakan pemerintah daerah kita kasih bantuan. Kayak sana-sana yang ada. Dengan saya kan populasi tadi, Ya. tapi proporsional. Ya. Yang banyak, sedang, sedikit kita menyesuaikan. Semua kita memberikan itu hak dan kewajiban kita. Apalagi beribadah itu udah kebutuhan, Pak. Ibarat saya baju ini. Kalau saya tidak ibadah, kamu bisa maju, saya tidak pakai baju. Sama seperti itu, Pak. Jadi itu welcome. Maka saya dalam kebijakan partai kemarin, kita kan kasih santunan. Kalau kita mau cari sapi di atas, memang ada sapi, tapi kita kan polanya kan harus kita ikuti tradisi.